Gue nyoba buat belajar ngegambar selama 10 hari. Dan video ini terinspirasi dari PewDiePie yang belajar gambar selama 30 hari, dimana per harinya dia luangin waktu 10 menit doang buat ngegambar. Dan hasilnya aja udah keren-keren banget, gak jelas. Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di segmen baru gue, yaitu Radio Nasib. Dimana di segmen ini gue bakal cerita aja tentang pengalaman gue dan obrolan lainnya. Oh ya, proses gambar ini gue nggak sendirian, dimana gue punya teman yang ngasih gue motivasi sekaligus jadi rival gue buat ngegambar. BTW dia juga yang gambarin profile picture channel ini, jadi thank you. Ditambah lagi gue juga termotivasi sama gambaran fan art kalian yang luar biasa, gak ada obat, bagus-bagus banget anjir. Jadi thank you banget buat kalian semua yang udah ngasih gue inspirasi dari fan art kalian yang gak jelas, bagus banget. Oke, langsung aja kita mulai perjalanan gue di hari pertama. Di sini gue belajar dulu basic anatomi dari makhluk yang bakal gue gambar gitu, kepala, badan dia, sama pose dia lagi ngapain. Dimana anatomi ini tuh penting banget, itu yang diucapkan oleh semua orang yang bisa gambar. Gue sih gak tahu ya apa pentingnya garis-garis gak jelas kayak gini. Tapi ya udahlah, gue bikin aja. Lu lihat ini anatomi yang udah gue gambar dengan susah payah gitu kan. Abis itu gue niat pamer ke Rie gitu kan. Rie, lihat gue bisa gambar anatomi. Terus beberapa detik kemudian dia ngirim gambar kayak gini. Apa ini? Ini mah udah jadi anjir. Kalau ini namanya anatomi, terus ini gambar gue apaan anjir? Kabel kusut. Lu kalau lihat nih gambar 2 biji serasa bandingin rumah mewah 3 lantai sama tenda gubuk 100 ribuan di pasar malam, tau nggak? Hari kedua di sini gue benar-benar stuck, gak tahu mau ngapain karena ilmu yang gue dapat di hari sebelumnya gak tahu cara aplikasinya gimana, anatomi bullshit itu. Akhirnya gue lihat ya tutorial di YouTube gimana cara dia mulai ngegambar mata, mulut, hidung, atau bahkan garis rambut dari anatomi. Iya, liatnya emang gampang. Pas lu aplikasiin sendiri, lu lihat yang asalnya gue pengen gambar makhluk lucu ini, tapi hasilnya kayak seakan-akan dia abis ngisep marijuana gitu. Hari ketiga dimana di sini kita mendapatkan gambar keren bang, sangat ramah sekali. Jadi hari itu gue pengen gambar sesuatu yang lebih simpel. Persetan dengan anatomi bullshit itu gak penting. Gue pengen gambar bebas aja lah, dan ya hasilnya langsung kayak gini gitu, kayak gambaran tugas seni anak SD. Cuma bedanya kalau lu kasih gambaran ini ke guru SD lu, besok-besok lu gak boleh ikut kelas seni lagi. Hari keempat di sini gue udah mulai memberanikan diri untuk menghadapi kenyataan kalau anatomi itu kayaknya penting deh. Oleh karena itu gue nyoba untuk gambar karakter gue sendiri pakai anatomi, dan gila, wow, ini pertama kalinya gue bangga sama gambaran gue. Hasil dari 4 hari bro, dari yang awalnya kayak mau tepar jadi kelihatan kayak abis rehabilitasi sakit ginjal. Hari kelima di sini gue udah mulai berpikir gitu, apa indahnya suatu gambar tanpa warna anjay. Dimana di sini gue nyoba belajar gimana caranya ngewarnain dari video-video YouTube, dan gila ternyata gampang banget. Iya, gampang pala bapak kau, lebih ke ngeselin sebenarnya. Gua kira tinggal pilih warna, klik beres gitu. Ternyata tidak semudah itu. Lu lihat ini warna seolah-olah kayak ngajak ribut gua. Gua pengen warnain baju tapi yang ada malah ngecat tembok gitu, jadi hitam semua. Aspal tol Cipularang. Apalah, bodo amat, mending gua tidur. Hari ke-6 di sini kayaknya gua udah mulai ngerti gimana caranya gambar dari anatomi, dan udah mulai sambil ngewarnain juga. Dan untuk yang kedua kalinya gue bangga sama hasil gue sendiri. Dan pada saat yang sama gue juga ngerasa kalau ada yang kurang dari gambar gue ini. Kalian tahu apa? Salah! Gue ngerasa kalau gambar ini kurang shadingnya gak sih gitu kan, kayak efek bayangan dan warna yang digelapin di gambarnya gitu. Akhirnya gue lihat gambar di internet buat nyari referensi shading kayak gimana, dan holy shit, ribet banget semuanya anjir. Mending gue tidur. Sampai gue nemu gambar yang mengarahkan gue ke Instagram orang ini, Mosi B. Dimana kalau kalian lihat gambaran dia persetan dengan shading warna gelap, kita kasih aja warna hitam legam anjir. Tinggal hitamkan dan hasilnya juga bagus. Teknik shading aspal tol Cipularang perfect. Hari ke-7 di sini kita udah mulai masuk ke epic battle anjay, dimana kita masing-masing bakal ngegambar dan saling nampilin hasil gambaran kita nantinya. Dan di gambar ini gue udah nerapin teknik shading aspal tol Cipularang, dimana setiap shadow yang ada di gambar bakal gue kasih warna hitam legam, dan hasilnya oh my god, sejak kapan gue sejago ini anjir guys. Gila, gue ngerasa bangga banget sama gambaran gue, warnanya, shadingnya, dan hasilnya keseluruhan udah puas banget gue. Referensi gambar ini gue juga niru dari freerunnya Mosi B ya, tapi gak apa-apa lah buat belajar doang, background dia, cara dia nge-set. Sementara itu gambar Ye, ampun kak, gila keren banget anjir. Garisnya kayak bener-bener jauh lebih rapi gitu, lurus, beda sama punya gue yang garisnya kayak abis minum Pertalite, masih kayak ada teksturnya gitu. Emang beda pro player yang udah punya pengalaman. Hari ke-8, awal hari ini gue udah gak ada ide mau gambar apa, sampai tiba-tiba cekring gitu kan, Discord gue bunyi, Rie ngirimin gambaran dia, serem, ampun gila, keren gak? Emang gambaran dia tuh semuanya kayak khas banget gitu, kayak ada style dia sendiri. Ya jelas sebagai Kafein gitu, gue juga gak mau kalah gitu, karena gue ngeliat tuh makhluk pakai telinga kelinci, kita balas pakai telinga keledai ya nggak? Kita gas gambar dokta, awareness Shigoto mata takusanari maskara dokta. Video ini disponsori oleh nggak ada. Nggak ada sih, gue suka aja sama desain karakter Amiya tuh kan. Harusnya lu bisa masuk nih Arknight nih, promosi ayolah. Tapi kalau dilihat dari gambar gue sebelumnya kelihatan banget kalau gue tuh gak pernah gambar mata dengan detail. Kenapa? Karena susah tai. Jadi niatnya gue pengen nyoba belajar
gambar mata di gambar Amiya gua. Dan ternyata gambar mata tuh gampang banget, tinggal bikin bulat, abis itu lu tebelin kelopak mata luarnya, beres. Yang susahnya itu gimana cara bikin mata karakter lu gak beda sebelah. Susah banget anjir, dari tadi ini proses bikin mata nyiksa batin gua, gak jelas. Ini pun hasilnya bisa sama karena hoki. Karena kebetulan yang gua tiba-tiba bisa ngegambar sebelah kirinya itu, kalau kagak bisa ya udah mending tidur gua. Terus gua nyoba bikin background karakternya juga biar terkesan gak kosong lah. Masa ini kelinci punya background sementara keledai kita tidak punya. Jadi background gua emang dapat inspirasi dari style art Amiya sendiri, kayak ada garis-garis abstrak gitu kan. Jadi ya udah tinggal gambar garis-garis dan boom, beres. Keren banget. Gila, gue seneng banget waktu itu, gak jelas. Di titik ini kayak gue udah paling ngerasa masuk yang paling jago gambar di dunia anjir, gila. Sampai hari ke-9 gue nantang Ria buat ngasih tugas ke gue. Lu mau gambar apa? Gue gambarin. Terus dia kayak, oh iya gambarin suami gue Midori Nagamasa. Who the hell is Midori Nagamasa? Bro, anjir, gue taunya Nagamasa Azai. Abis itu dia ngirimin foto gambarnya dan apa ini? Kayak tampang penjahat om-om cabul anime anjir. Mukanya creepy as shit. Ini gambar bisa dipakai buat nakutin anak kecil, tau nggak? Tapi ya udahlah ya, kami tidak akan pernah meragukan tamu meskipun permintaannya aneh-aneh. Jadi di hari ke-9 ini gue cuma pengen ngegambar anatominya aja dan belajar buat ngegambar shotgun karena gue nggak pernah ngegambar senjata sebelumnya. Jadi gue riset di Google dan lihat tutorial di YouTube gimana caranya gambar senjata sampai hari ke-10. Dimana di sini gue udah mulai ngegambar poster dia lagi kayak mau nembak ke depan dengan tampang creepy ass looking shit, om-om cabul sedang mengintai mangsa, ya enggak? Dan boom, jadinya kayak gini anjay. Dan sebenarnya gambar ini belum beres sih. Masih banyak yang belum gue tambahin kayak background, pewarnaan sampai benerin shadingnya. Tapi ya karena agak cukup waktunya, dimana video ini gue bilang cuma 10 hari, jadi ya hasilnya cuma sampai sini. Dan ya 10 hari, gila, gue seneng banget sih. Gue kalau ngeliat gambaran gue ya yang awalnya kelihatan kayak kapal pecah, terus gue bandingin sama gambaran gue yang sekarang, kayak beneran kelihatan progresnya gitu, jauh banget, gila. Oh ya, buat kalian juga yang pengen belajar gambar dari pengalaman gue selama 10 hari, ini kuncinya ya, cuma 2, yaitu niat sama konsistensi lu belajar. Gue kalau gak niat cari tutorial, cari referensi, dan gak konsisten belajar terus, gue yakin hasilnya gak bakal kayak gini. Bisa aja hasilnya lebih pecah daripada kapal pecah. Dan yang terakhir, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama segmen video kayak gini, kalian bisa komentar di bawah, karena kalau ternyata banyak yang suka, ntar gue bisa lanjutin segmen Radio Nasib ini. Dah, itu aja. Ciao.